Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, insyaallah dikaruniai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tabaraka wa taala menghendaki sesuatu kepada seorang hamba, dan sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang baik yang diridhoi di jalannya, maka poin utama dalam agama ini, bernilai atau tidaknya suatu amal tersebut adalah kontinuitas atau istiqamah. Sehingga ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling baik, yang paling utama, ini banyak jawaban Rasulullah, tergantung yang bertanya. Suatu ketika Rasulullah menjawab berbakti kepada orang tua. Suatu ketika Rasulullah berjawab memuliakan tetangga. Dan suatu ketika Rasulullah pun menjawab khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal perbuatan seorang hamba yang memiliki nilai kontinuitas, terus-menerus konsisten walaupun sedikit. Dan istiqomahnya kita itu bukan karena kita dipilih oleh Allah untuk melakukan amal tersebut. Maka ketika ada seorang hamba yang istiqomah melakukan sesuatu, berprasangka baiklah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang mengatur kita, yang memiliki kehendak 100% atas kehidupan kita, menghendaki kita berada pada jalan kebaikannya. Jadi porsinya manusia itu mengupayakan, dan tidak ada jaminan 100% hasil dari upaya manusia. Taklif memaksakan hasil atas upaya. Jadi memaksa Allah harus ada hasil dari sebuah upaya, itu nggak boleh. Upaya kita mau berjemaah subuh, dan saya yakin yang hadir di sini ada yang sudah istiqomah, nggak pernah bolong sholat subuh berjemaah, walaupun hujan, walaupun gerimis mungkin tetap hadir ke masjid. Nah, itu adalah suatu hal atau suatu nilai dalam agama ini, merupakan merupakan intisari dari sebuah ibadah, intisari dari sebuah amal, kontinu. Kita tidak berbicara amal itu diterima atau tidak, tapi kadar manusia adalah kontinu. Karena bisa jadi orang yang sholat tidak khusyuk pun diterima oleh Allah, dibanding orang yang mencoba takhasyuk, mencoba khusyuk. Misteri, ya, diterima atau tidaknya ibadah kita ini misteri, dan itu bukan wilayah kita. Wilayah kita berupaya untuk istiqamah. Nah, ketika Bapak sekalian merasa sudah istiqomah, ingat itu dari Allah. Bukan karena kita mampu untuk istiqomah.
Kita tidak akan pernah mampu untuk istiqamah kecuali memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita berada dalam jalan atau meniti jalan keistiqomahan tersebut hingga akhirnya istiqamah. Alhasil keistiqomahan kita sholat berjemaah subuh khususnya, karena ini sebaik-baiknya sholat berjemaah ya. Jangan ketukar-tukar. Kata ulama dalam fikih, sholat berjemaah terbaik itu subuh. Sholat berjemaah terbaik kedua isya. Sholat berjemaah terbaik ketiga asar. Sholat berjemaah terbaik keempat zuhur. Terakhir maghrib. Tapi yang paling ramai maghrib. Di Indonesia paling ramai maghrib. Kalau maghrib itu full masjid. Isyaknya tinggal 2 shaf. Ini budaya mungkin. Saya kurang tahu penyebabnya, tidak berani berasumsi. Tapi yang jelas maghrib menjadi suatu perkumpulan masyarakat kita. Saya hanya bisa berani bilang Indonesia, karena sepertinya kalau di negara lain belum tentu seperti itu. Maka kalau bisa mengedukasi keluarga kita yang terdekat atau orang-orang di sekitar kita bahwa kalau nggak bisa sholat subuh berjemaah karena berat, lakukan yang nomor 2, isya. Isya ini afdal nomor 2. Makanya kalau susah berjemaah isya, apalagi nggak sholat isya, itu udah orang munafik kata Rasulullah. Athqalas salati 'alal munafikin salatul 'atamah was subh. Paling beratnya sholat bagi orang munafik itu 2, sholat isya dan sholat subuh. Subuhnya bangun terus, berjemaah terus, alhamdulillah, tapi isyanya bablas. Ya mendekati jadi orang munafik. Tapi kalau udah 2 itu nggak sholat, udah fix munafik itu. Dan kita sendiri yang tahu kemunafikan kita, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak menghakimi diri kita, karena kita yang tahu baik buruknya diri kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan umur. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk terus mengenal salah satu atau satu-satunya agama yang ditinggalkan oleh Nabi dan syariatnya kekal, itu Islam. Jadi Nabi terdahulu wafat, syariatnya habis, bukan agamanya, syariatnya. Maka ketika Rasulullah wafat, sebagian orang beranggapan nggak perlu bayar zakat karena syariat zakat sudah habis dengan wafatnya Rasulullah. Tapi tidak, agama ini syariatnya kekal. Apa yang ditinggalkan Rasulullah sampai akhir zaman harus dilakukan oleh siapapun yang menganut agama ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga mewafatkan kita dalam kondisi insya Allah sudah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan kepada kita. Jadi fokusnya itu jangan sampai ninggalin wajib. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, Rasulullah, kalau saya ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram a'adkhulul jannah? Qala na'am. Rasulullah, bagaimana menurutmu jika saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang halal saya lakukan, yang halal saya makan, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, yang haram saya jauhi, walam azid ala dzalik. Tambahan walam azid ala dzalik. Saya enggak nambah sunnah.
Adkhulul jannah, apakah saya dapat masuk surga? Rasulullah jawab iya. Jadi poin kita itu sebenarnya insya Allah sudah cukup mengantarkan kita ke surga kalau kita fokus mengerjakan apa yang diwajibkan dengan catatan menjauhi apa yang diharamkan. Karena nanti dalam pembahasan usul fiqh ya, poin apa sumber utama sebelum lahirnya hukum praktis fikih, ada pembahasan mengenai at-tarku aula minal amal. Meninggalkan itu lebih baik daripada mengerjakan. Jadi jangan membuat logika ibadah jalan, maksiat jalan. Ya, ibadah jalan, maksiat tinggalkan. Gitu. Karena meninggalkan itu jauh lebih kuat daripada mengerjakan. Kalau suruh memilih mengerjakan dan meninggalkan, lebih baik meninggalkan. Logikanya ada orang sholat tapi maksiat jalan, zina sudah. Lebih baik mana orang yang sholat tapi berzina dengan orang yang tidak berzina tapi belum sholat? Sama-sama buruk. Tapi kalau harus dimizan, dimayyiz, lebih kuat orang yang meninggalkan. Walaupun dia belum dikasih hidayah oleh Allah untuk sholat. Jadi, ayul hadirun rahimakumullah, ini syariat Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita sebelum kita wafat, yang wajib betul-betul kita kuat. Kita kerjakan semua ini yang wajib. Dan kita tahalli bis sunan, memperindah diri insya Allah sebelum wafat dengan banyak mengerjakan amal sunnah. Ini penting. Sunnah ini adalah amal yang penting. Sunnah ini adalah bentuk keindahan kita di hadapan Allah. Ya. Jadi sempurnanya seorang hamba ketika memadukan antara perkara wajib dengan perkara sunnah. Tapi kasus sahabat tadi sudah cukup insya Allah mengantarkan kita ke surga dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah tanpa mengerjakan sunnah sudah cukup, tapi nggak indah, nggak sempurna. Sempurnanya dengan sunnah dan mengamalkan sunnah, jangan sampai meninggalkan wajib. Ini penting. Mengadakan acara maulid Nabi, zikir seumpama istighatsah, kepanitiaan sampai malam, selesai jam 2 tidur, terus enggak sholat subuh. Nah itu bahaya itu. Dosa besar. Dosanya berdobel-dobel gitu. Jadi taqdimus sunnah alal wajib, mendahulukan perkara yang sunnah, apalagi yang bukan sunnah. Begadang, nonton bola, nggak sholat subuh paginya, nah, itu lebih udah bukan sunnah gitu kan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah memberi umur melewati insya Allah sebentar lagi kita bulan Safar dan kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, bulan yang Allah pilih untuk kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tidak berfokus kepada bulan Maulid itu sendiri, tapi bagaimana kita sebagai orang yang masih belum sempurna, yang masih mengingat sesuatu itu sesuai momentum, ya. Mungkin 11 bulan berjalan gak ingat Nabi ketika bulan Maulid, masih bagus daripada gak ingat sama sekali. Dengan kekurangan kita yang mengingat sesuatu itu disebabkan momentum, maka kita perlu terus mengingat Nabi selama bulan Maulid ini. Terkhususnya apa? Terkhususnya figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana betul-betul memang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadi contoh paripurna bagi semua hambanya. Ya. Contoh paripurna.
Jadi contoh paling tinggi itu Nabi. Namun tidak semua orang bisa mengakses Nabi. Ini yang penting. Tidak semua orang bisa mengakses Nabi. Mengakses Nabi yang saya maksud memahami syama'il Nabi. Memahami tentang akhlak Nabi, tata cara kehidupan Nabi sehari-hari, cara beribadah Nabi dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi dalam hal sholat seumpama, beliau jelas mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Begini, emang kita pernah lihat sholat Nabi? Nggak bisa kan? Dari hal ini saja kita sudah tidak bisa mengakses Nabi. Nggak bisa kita melihat Nabi sholat itu seperti apa, nggak bisa. Maka agar bisa dapat mengakses Nabi, kita membutuhkan pewaris Nabi, para ulama, para guru kita, yang memberikan akses akhirnya kepada kita mengenal Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW demikian ketika makan, minum dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita sudah betul-betul memiliki kewajiban bahwa uswah tertinggi atau qudwah tertinggi, ya, panutan tertinggi dalam hidup seorang hamba itu Nabi, maka kita perlu menjadikan perantara panutan agar bisa sampai kepada Nabi, dan itu figurnya hanya ulama. Figurnya hanya ulama, nggak ada yang lain. Karena Nabi SAW yang menjelaskan, yang menegaskan bahwa warasah, peninggalan beliau, legasi beliau itu diteruskan oleh para ulama. Dan ini tidak dapat dipungkiri, tidak dapat kita bantah. Qudwah kita tertinggi itu harus Nabi. Nggak bisa. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad, tidak sama sekali, bukan belum dapat ya, tidak sama sekali. Kalau belum dapat masih ini, insya Allah semoga diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah. Gak mau sama sekali menjadikan Nabi qudwah, yaitu umat yang gagal. Maitatas su' sudah berada di hadapannya. Kemungkinan su'ul khotimah sangat besar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena Nabi SAW sudah menegaskan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang hatta akun ahabba ilaih, sampai saya ini menjadi satu-satunya orang yang dicintai, min waladih, dari anaknya, wa walidih, dan orang tuanya, ya, dari anak, orang tua, istri, ya, dan semuanya. Harta benda itu nggak ada nilainya, nggak dicintai, bahkan terlupakan. Nah, ini makom tertinggi. Nah, kita sekarang harus sudah memiliki i'tiqad. Nih, yang kita belum sampai pada makom tertinggi tadi ya, betul-betul menjadikan Nabi sebagai satu-satunya makhluk yang dicintai. Ingat, makhluk, bukan zat. Sampai bisa mencintai zat, level yang lebih tinggi lagi. Makanya ambigu, orang bilang cinta Allah. Gimana cinta Allah itu? Susah dijelaskan kan pada akhirnya. Jadi mencintai makhluk tertinggi adalah mencintai Nabi. Nah, ketika kita belum sampai pada titik itu, yang harus kita lakukan memiliki i'tiqad, keyakinan penuh kuat bahwa yang patut saya cintai adalah Nabi, tapi saat ini saya mungkin belum sampai mencintai Nabi. Butuh berproses, butuh berwasilah, butuh terus berupaya untuk menjadikan Nabi pada akhirnya satu-satunya figur makhluk yang dicintai melebihi apapun. Dan ini kemungkinan sampainya tidak akan pernah terjadi kalau tanpa adanya tadzakkur,
terus upaya mengingat bahkan mengenal Nabi. Jadi kalau kita ini orangnya masih momentuman, maka ya upayakan ketika bulan Maulid jangan tidak mengingat Nabi. Begitu. Kalau kita merasa bahwa kita itu mengingat Nabi sangat minim, maka lakukanlah sesempurna mungkin penghormatan kepada Nabi di bulan kelahirannya. Ya, di bulan kelahirannya. Walaupun Nabi nggak suka. Nggak suka itu bukan berarti tidak boleh dilakukan. Nabi nggak suka itu karena beliau adalah figur tawadhu. Nabi nggak suka hal-hal yang berkaitan dengan beliau itu ditinggi-tinggikan. Ya, sampai ada hadis la tatruni gitu, jangan agung-agungkan saya. Ya, itu figur yang hidup, figur hidup yang masih ada, Nabi masih ada dan memang harus tawadhu. Bagaimana seorang Nabi yang katanya makhluk terbaik tapi nggak tawadhu? Ya, menjulurkan tangannya gini semua seumpama gitu mau salaman, nggak mungkin Nabi seperti itu. Nah, kalau kita menelan ini mentah-mentah, akhirnya ya nggak mau menghormati Nabi, nggak mau ngadain maulid, nggak mau baca sholawat ada sayyidinanya. Nggak ada, Nabi itu nggak ada satupun mengajarkan baca sholawat sayyidina, itu nggak ada. Karena bentuk ketawaduan beliau. Ya. Tapi di satu sisi beliau mengajarkan cara menghormati orang lain, apalagi orang yang mulia. Sudah pernah berkali-kali saya sampaikan ketika ada sahabat Mu'adz bin Jabal masuk masjid, Rasulullah minta para sahabat untuk berdiri. Ini sebagai bentuk ta'zim, penghormatan. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, momentum ini kita pergunakan dengan baik. Momentum memasuki bulan Maulid, setidaknya kita ini cobalah, kalau nggak bisa baca sholawat tiap hari, tidak ada zikir sholawat yang dilazimkan, cobalah mengenal Nabi. Karena terkadang kita ini diridhoi Allah oleh hal-hal yang terlihat kecil. Terlihat kecil, biasa, tidak lazim, tapi itu yang mengantarkan kita ke surga. Makanya jangan pernah meremehkan amal baik, kata Rasulullah. La tahqiranna minal ma'ruf walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan perkara baik walaupun hanya bertemu saudara dengan senyum yang manis. Enggak meruwet, enggak cemberut, teman-teman tuh kayak happy terus gitu. Itu orang kayak nggak pernah punya masalah, ya, senyum aja, kayak seneng aja. Masalahnya di rumah kok disimpan. Tapi kalau ketemu orang harus happy, gitu. Itu jangan diremehkan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berfokus bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu hanya didapat dengan zikir, dengan sholat sunnah dan lain sebagainya, baca Al-Quran. Maka bisa jadi ketika kita, na'udzubillah, semoga kita bisa berselawat kepada Rasulullah, belum diberi taufik oleh Allah untuk dapat memperbanyak selawat, maka muliakan bulan Maulid dengan cara mengenal Nabi. Baca buku sejarah Rasulullah, baca kelahiran Rasulullah, bapak ibu, itu simple. Mungkin anak SD tahu bapaknya Rasulullah siapa, tapi kita lupa, yang udah sepuh gitu, lupa. Niat mau kenal Rasulullah cuma ngelihat nama beliau, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, baca itu satu saja diridhoi Allah. Oh, itu lebih utama daripada berselawat ratusan bahkan ribuan kali kepada Rasulullah. Karena niat yang tulus. Ya. Intinya jangan sampai tidak memuliakan bulan ini. Jangan sampai tidak memuliakan bulan Maulid. Semua simbol, ya, simbol kesyirikan, ya, simbol ketidaksempurnaan makhluk itu hancur ketika Rasulullah lahir. Belum berdakwah, baru lahir. Ya. Api di Persia, api yang nggak pernah padam, ya, nggak pernah padam api itu ribuan tahun, nggak pernah padam. Rasulullah lahir,
mati ya padam. Yaitu nggak bertauhid kepada Allah orang Persia. Untungnya orang Madura itu sudah bertauhid ke Allah. Di Madura ada api nggak pernah padam, Pak. Tapi nggak dijadiin Tuhan gitu. Untungnya sudah bertauhid. Gitu. Kalau seandainya di zaman jahiliyah, mungkin orang-orang Madura juga mempertuhankan api itu karena nggak pernah padam. Itu simbol kesyirikan orang Persia padam ketika Rasulullah lahir. Itu belum berdakwah, itu belum ngirim surat ke Persia. Ketika Rasulullah ngajak untuk masuk Islam, lahir padam. Ya. Terus ada danau namanya Danau Sawa, Buhairatu Sawa. Ini dimuliakan. Ya, danau ini suci lah. Seperti kalau di India itu Sungai Gangga mungkin ya, termasuk yang dikultuskan. Sungai ini nggak pernah kering. Rasulullah lahir kering, ya, kering. Ketika momentum kelahiran Rasulullah, belum berdakwah itu, belum jadi nabi. Jadi simbol-simbol kesyirikan itu hancur ketika Rasulullah lahir. Nah, ini menunjukkan bukan maulidnya yang mulia, tapi yang lahir di bulan maulid itu yang mulia. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus punya i'tiqad, Pak. Punya keyakinan bahwa apa-apapun yang kita lakukan untuk menghormati sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, itu memiliki nilai keberkahan yang besar. Ini kalau nggak mau yakin nggak apa-apa, ya. Tapi saya mengajak, yang namanya mengajak, ya, ada yang mau diajak, ada yang belum mau diajak. Saya mengajak kita memuliakan apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Apapun, pasti nilai keberkahannya besar. Nilai keberkahannya besar. Sebagai contoh. Saya nggak mungkin nyalahin ulama, nggak mungkin. Walaupun secara logika agak berat, gitu. Tapi pasti ulama ini ketika menyampaikan sesuatu tidak asal sebut, melalui proses memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu meyakini gambar sandal Rasulullah yang biasanya ada di peci-peci itu ya, di atas peci putih, kayak gambar sandal Rasulullah itu asyraf wa a'la min suratil Ka'bah. Lebih mulia dari gambar Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu dilihat aja kan udah ibadah, Pak. Ketika kita ke Masjidil Haram, rahmat Allah itu kan dibagi kepada 3 orang. Paling besar kepada orang tawaf, nomor 2 dibagi kepada orang yang sholat, nomor 3 dibagi kepada orang yang gabut. Ya, gabut, bahasa anak muda sekarang ya. Gak jelas ngapain, duduk lihat Ka'bah doang. Itu dapat rahmat Allah itu. Persentasenya saya takut keliru. Pokoknya kalau nggak salah yang gabut ini dapat 20 lah. Kalau nggak keliru ya. 100 itu dibagi 3. Yang paling kecil nih yang cuma lihat Ka'bah ini. Lihat Ka'bah doang. Kalau nggak salah ya. Padahal melihat Ka'bah ibadah. Tapi gambar sandal Nabi lebih utama. Kenapa? Karena sandal Nabi ini satu-satunya atribut duniawi yang tidak dilepas ketika berjumpa Allah, yang mana seharusnya dilepas. Bapak masuk masjid lepas sandal nggak? Lepas. Ini Sidratul Muntaha, perjumpaan dengan Allah, dan Nabi nggak lepas sandal karena memang diperintah untuk tidak lepas sandal. Lawang Sayyidina Bilal masuk surga aja. Yang mimpi ketemu Sayyidina Bilal di surga, sahabat kaget. Kagetnya bukan karena Bilal masuk surga, tidak. Kenapa sandalnya ngikut ke surga? Karena kita nggak mungkin membawa pakaian-pakaian BHS kita ke surga, itu nggak mungkin. BHS, tamir, jam tangan yang berjuta-juta itu masuk surga semua, nggak mungkin kebawa. Atribut duniawi.
Bilal ini sandalnya masuk surga. Saya nggak tahu sandalnya Bilal. Yang jelas bukan swallow ya. Pasti orang dulu itu kulit pasti ya. Mahal juga kalau sekarang ya. Sandalnya pasti kulit. Sandalnya Bilal ini masuk surga. Nanya ke Sayyidina Bilal, kamu punya amalan apa? Saya mimpi kamu masuk surga, tapi sandalnya ikut, sama sandal-sandalnya. Saya kata Sayyidina Bilal, saya nggak punya amal apa-apa, kecuali saya kalau habis wudhu saya sholat sunnah. Makanya ketika dilaporkan kepada Nabi, jadi syariat. Nabi mentakrir, ya, menetapkan bahwa itu silahkan diamalkan. Akhirnya jadi salah satu kesunahan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Dan ini jarang orang yang mengamalkan. Jangankan sholat sunnah wudhu, doa habis wudhu yang sempurna saja jarang. Saya pun jarang. Yang sempurna itu mengangkat tangan menghadap kiblat. Mengangkat, bukan begini malah sunnahnya. Ketika itu dilakukan secara paripurna, mengangkat tangan, membaca doa wudhu, maka Allah menghapus dosa-dosanya ketika itu juga. Bukan dosa besar ya, dosa kecil. Jangan kecewa dulu kalau dengar dosa kecil. Dosa kecil kita ini lebih besar, lebih banyak, berkali-kali lipat dari dosa-dosa besar kita. Jadi Allah ampuni itu seketika. Itu jarang, apalagi sholat sunnah wudhu, jarang orang melakukan. Dan itu amal yang dilakukan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan mengantarkan beliau masuk surga. Muliakan Allah. Bukan adzannya, belum adzannya itu, belum bagaimana Sayyidina Bilal pensiun adzan, saking cintanya kepada Rasulullah, pensiun adzan ketika Rasulullah wafat. Gak mampu, saya adzan gak mampu, kata Sayyidina Bilal, gak mampu. Hingga akhirnya hijrah. Rasulullah wafat, beliau gak di Madinah ya, tinggal di Kufah, di Irak kalau gak salah. Ketika kangen, dapat mimpi didatangin Rasulullah. Oh, saya ini kok nggak pernah dijenguk, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Bilal, kaget, bangun tuh langsung keringetan, pucat Sayyidina Bilal. Istrinya nanya, kenapa? Saya mimpi didatangin Rasulullah. Rasulullah mempertanyakan saya kok nggak pernah disamperin gitu, nggak pernah ziarah maksudnya. Langsung Sayyidina Bilal berangkat sampai ke Madinah. Orang-orang itu kangen dengan adzannya Bilal, minta kepada Sayyidina Bilal untuk adzan. Rasulullah nolak Bilal. Abu Bakar yang minta nolak, Sayyidina Umar yang minta nolak, Sayyidina Utsman ditolak, para sahabat yang minta semua ditolak, hingga akhirnya satu yang meminta dan gak berani ditolak, yaitu Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah minta. Di situ Sayyidina Bilal melihat Rasulullah, melihat bahwa cucunya ini adalah Nabi. Ini nggak bisa dilogikakan, ini cinta ini. Sama seperti Qais bin Mulawwah atau Majnun, yang biasa dikenal Majnun, Qais bin Mulawwah. Melihat anjing yang biasa berada di rumah Laila, itu dianggapnya Laila. Level cinta tertinggi ini. Nggak tahu sudah diterapkan kepada istri-istri bapak atau belum. Kayaknya belum ya. Level cinta tertinggi. Sayyidina Bilal melihat Sayyidina Hasan ini adalah Rasul. Sehingga ketika beliau minta, nggak berani nolak. Adzan itu normal Bilal akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak mampu Bilal melanjutkan, dan beliau hanya menangis. Jadi memang menghindari kalimat-kalimat itu. Bukan nggak sholat, bukan nggak baca sholawat Bilal, baca, tapi fisir dalam hati. Bahkan ketika sholat pun beliau diriwayatkan membaca sholawat dalam tahiyat itu dengan sangat pelan. Tapi kalau lantang mendengar nama Muhammad,
nggak kuat Sayyidina Bilal. Masya Allah, istiaqnya luar biasa, cintanya luar biasa. Dan itu level yang tertinggi yang saya sebutkan tadi, sesuai perintah Rasulullah, bahwa kita memang harus menjadikan Rasulullah itu satu-satunya makhluk yang kita cintai. Alhamdulillah, Masya Allah, kalau Allah takdirkan kita sebelum wafat bisa seperti itu, bisa betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya orang yang dicintai. Ada cerita, la'alla shawab benar atau tidak. La'alla shawab, sekali lagi ya, boleh. Tapi banyak sekali cerita bagaimana cintanya orang-orang kepada Rasulullah SAW sehingga menimbulkan sesuatu hal yang tidak logis. Katanya ada seorang nelayan. Nelayan ini tiap hari bersalawat kepada Rasul. Tapi salawatnya keliru. Harusnya kan baca salawat itu Allahumma salli atau sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak lah. Intinya salli atau sholla. Nggak mungkin sallu. Orang ini baca salawat melihat firman Allah, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi dia bersalawat shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Itu selawat dia. Baru tahun-tahun dia bersalawat seperti itu. Suatu ketika bertemu dengan ulama. Ada ulama mau naik kapal. Si nelayan tadi lagi memperbaiki jaring, ya. Baca salawat sallu ala Muhammad, ditegur, salah salawatnya, bukan sallu ala Muhammad, salli ala Muhammad. Oh iya, makasih udah diingetin. Akhirnya si para ulama berangkat tuh naik kapal. Udah jalan si nelayannya lupa. Tadi sallu apa salli ya? Akhirnya dicari ulamanya itu, kapalnya udah jalan, dikejar. Kiai lah panggilnya Kiai tadi sallu apa salli? Kiainya kaget noleh. Si nelayan berjalan di atas air. ngejar ulamanya tadi. Bebas buat kamu sallu apa salli, bebas terserah. Maafin saya tadi. Levelnya beda. Level cintanya kepada Rasulullah sudah tidak terfokus kepada lafaz. Si kiai tadi kaget. Jadi baca salawat salah, tapi intisari dari salawat sudah dia dapatkan, kecintaan luar biasa kepada Rasulullah. Akhirnya Allah memberikan kemuliaan yang Allah perlihatkan kepada orang tersebut. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, kami mengajak sekali lagi, mari kita muliakan bulan ini. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, dengan cara jangan sampai tidak kita mengingat Rasulullah di bulan ini. Ya paling a'la, paling tinggi itu memperbanyak baca sholawat. Yang kedua, kalau tidak bisa bersolawat tapi sudah istiqomah banyak melakukan perkara sunnah, qobliyah ba'diyah, dimantepin lagi. Jadi ketika mau qobliyah, ya Allah saya niat ini mengerjakan sunnah Rasulullah. Jadi kemantepan hati mengikrarkan bahwa ini sunnah Rasulullah itu menghasilkan nilai pahala yang lebih besar. Sama seperti kita ini, saya yakin banyak yang berjenggot. Mungkin jenggot aja gitu, tanpa ada interaksi antara diri kita dengan Allah. Padahal jenggot ini adalah amal ibadah yang sifatnya 24 jam, Pak. Kita tidur itu ibadah, melihara jenggot. Karena Rasulullah, salah satu fisik Rasulullah itu nggak perlu ditiru, cukup diketahui. Karena repot kalau ditiru. Rambutnya Rasulullah itu nggak lurus, nggak keriting, sedangkan kita lurus keriting. Merubah ciptaan Allah yang awalnya lurus dijadiin keriting, dosa. Taghyiru khalqillah, nggak boleh. Rambutnya Rasulullah itu ikal. Terus
Warna kulit Rasulullah jelas putih, tapi putihnya nggak sampai yang maaf kayak orang albino ya, putih banget gitu ya, nggak. Tapi juga tidak mendekati gelap, jadi putih lah. Dan kulit kita yang agak kok kita kata Ustadz, kok kita Ustadz aja mungkin. Kulit saya lah yang agak ini sawo matang, mau ngikutin Rasulullah hingga akhirnya jadi putih, nggak boleh. Suntik sana sini, perawatan sana sini, salah. Tapi satu-satunya fisik Rasulullah yang diperintah Rasulullah untuk diikuti jenggot. Ya. Potong kumis, panjangkan jenggot, berbedalah dengan orang Yahudi. Sebagian orang ada yang menafsirkan bahwa orang Yahudi sampai sekarang berjenggot, simbolnya para rahibnya, para pendetanya. Apakah kita masih harus memanjangkan jenggot? Sedangkan kata Rasulullah alasan utama memanjangkan jenggot khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Namun tidak, ternyata spirit memanjangkan jenggot itu bukan semata-mata berbeda dengan orang Yahudi, tapi sesungguhnya ya, orang yang memiliki jenggot, ini beda jenggot dengan rambut. Kalau rambut itu ketika wudhu tidak wajib dibasuh rambut, tapi yang wajib dibasuh kepala. Kepala itu pun sebagian, nggak semuanya. Artinya kalau kepala kena air, insya Allah rambut kena, tapi itu pun sebagian. Ya, sudah sah lah kalau sebagian, nggak harus semuanya. Tapi kalau jenggot ini otomatis terkena air wudhu, karena wajah dalam Islam yang mana kita harus membasuh wajah, ini beda pendapat ulama. Mayoritas mengatakan wajah itu sampai sini, sehingga bagian sini ini adalah wajah, bukan leher. Ya, bukan leher. Kalau ini leher, maka perempuan ketika sholat harus ditutup mukanya sampai sini. Dan ini yang dianut oleh sebagian madhab Imam Syafi'i, bahwa ini adalah wajah. Nah, harus ditutup ketika sholat. Tapi sebagian juga mengatakan ini bukan leher, ini wajah. Jadi boleh mukanya terpakai sampai di sebelah sini. Tapi umumnya ini adalah wajah, bukan leher. Sehingga kalau kita wudhu membasuh wajah, otomatis jenggot terkena air. Dan setiap tetesan air yang berada di jenggot kita itu memiliki nilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tebal jenggot, semakin besar keberkahannya. Makanya kalau mau berjenggot jangan nanggung-nanggung. Jangan cuma satu helai, dua helai. Ada ya Pak, satu helai, dua helai tapi panjang. Kok bisa itu? Ada yang berjenggot satu, dua, tiga tapi panjang-panjang, itu kok bisa? Tapi nggak ada di sini. Ya, kita muliakan bulan Maulid ini. Kita masuk bulan Maulid, jangan nunggu tanggal 12. Dari 1 sampai 30 Maulid. Ya, insya Allah satu Maulid itu berada di akhir pekan minggu depan ini. Ya, karena masih ada Rabu. Nah, ini terakhir ada tradisi para ulama terdahulu yang boleh diikuti, boleh tidak. Kalau diikuti dapat pahala mengikuti ulama, ya namanya tafa'ul atau tabarruk, boleh. Ya, kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa, karena jelas tidak dilakukan oleh Rasulullah, Ya. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Kanzun Najah wa Surur kalau nggak salah, katanya bulan Safar itu pada hari Rabu terakhir, ya pusat turunnya bala,
katanya begitu. Maka kita dimustahabkan, bukan sunnah ya, dianjurkan untuk melakukan beberapa poin ibadah ketika Rabu terakhir itu. Kalau di Jawa Rabu Wekasan. Ya, jangan punya keyakinan Rabu sial itu, tidak, tapi karena bala itu pasti turun. Yang namanya bala, musibah itu pasti turun. Sama seperti kalau dalam Islam, hari Selasa itu adalah hari turunnya bala. Tapi kan dibagi-bagi, belum tentu kita dapat. Apalagi kalau kita sudah nolak duluan ke Allah. Hanya dianjurkan oleh para salaf doa ketika hari Selasa pagi habis sholat subuh, sunnah membaca doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, zat yang maha mencukupkan bala, ujian, cobaan, musibah, ikfinal bala, cukupkanlah kepada kami ujian, musibah dan lain sebagainya qabla nuzulihi minas sama, sebelum turun dari langit. Pembagian jatah bukan BLT, bala ya. Setiap tahun itu di Rabu Wekasan kata ulama. Hanya kita dianjurkan beberapa melakukan ibadah. Ingat, ini tradisi. Ya, nggak dilakukan pun nggak masalah. Yang melakukan monggo, yang tidak melakukan juga monggo. Nggak perlu ribut tentang kebid'ahannya. Nggak perlu ribut masalah itu. Kalau dibilang bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, ya udah jelas bid'ah itu. Kalau sudah pemahamannya hanya sesempit itu, ya udah bid'ah itu. Ya, udah jelas bid'ah. Nggak usah dilakuin udah kalau udah punya pemahaman bid'ah. Tapi kalau yang mau dilakuin, ya salah satu yang dicontohkan oleh para ulama adalah membaca surah Yasin dan sesampainya di ayat salamun qaulam mir rabbir rahim diulang-ulang terlebih dahulu sebanyak 313 kali. Yang pertama. Yang kedua, meminum air doa. Apa air doanya? Nulis ayat salamun. Jadi di Al-Quran itu ada 7 ayat salamun. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuhim fil alamin. Pokoknya ada 7. Tulis tuh di kertas semua, taruh di air. Terus airnya diminum. Ingat tradisi. Ya, tradisi. Ya. Jadi tidak perlu dilakukan kalau tidak yakin. Kalau yang sudah melakukan ini mungkin turun-temurun dari keluarga dilakukan, nggak usah khawatir juga, nggak usah didengerin kalau ada yang bilang bid'ah dan lain sebagainya. Kalau yakin ya lakukan. Orang nggak dosa kok gitu. Kecuali kita melakukan dosa ya udah jelas dosa. Ya. Pada intinya saudaraku yang terakhir, mari kita berazam, bertekad untuk memuliakan bulan Maulid. Karena poinnya perintah Allah juga, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar agama. Maulid ini syiar agama jelas, bulan kelahiran Rasulullah. Fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah merupakan ketakwaan hati. Bertakwanya hati seorang hamba. Kalau bisa menjalankan atau menghidupkan atau memuliakan syiar-syiar agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus berproses lebih baik sebelum hingga akhirnya Allah memanggil kita dan kembali kepadanya dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, itulah kajian pada kesempatan subuh kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada waktu beberapa menit. Ya silakan Pak Haji Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi bilang salah satu bulan sebelas itu kita jangan mengisi ulama, karena ulama itu sebenarnya terus nabi yang Ustaz. Terus sementara ada yang kita ulama itu dia menyatakan pernyataan yang basic banget Pak Ustaz, yang Rasul nggak bicarakan nabi ya Pak Ustaz.
Itu bagaimana Pak Ustaz? Kita prinsipnya itu di mana? Ya. Jadi kita harus membedakan antara figurnya dengan personalnya. Orang dengan status dia sebagai ulama yang memang Allah beri makom sebagai ulama di dunia. Karena ulama ini nggak bisa memproklamirkan diri, ya. Kiai lah. Konteksnya kalau di Indonesia bagi saya ulama itu adalah kiai. Dan kiai pada umumnya Allah beri kemuliaan, beri amanah besar. Apa? Ngurus orang. Santri. Kiai punya santri biasa. Jadi kalau ada kiai belum punya santri walaupun sedikit, ya belum sempurna itu. Levelnya belum tinggi lah, gitu kan? Karena Allah belum beri dia amanah untuk bertanggung jawab urus orang lain. Nah, kalau ada kiai ngomong sesuatu yang nggak benar sama mama, kita tidak boleh sampai tidak menghormati si kiai tersebut. Bahkan jangankan ke kiai, konsep utama dalam mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu begini. Kalau ada orang berzina mencuri, yang kita benci adalah zinanya, pencurinya bukan orangnya, bukan orang. Makanya mengarak-arak orang yang sedang berzina tak boleh. Ada orang berzina seumpama di tempat umum, ketahuan diarak-arak, nggak boleh. Dosa itu semua yang mengarak-arak. Maaf, ada maling ketahuan, udah dihakimi sendiri, masih diajak muter, diikat seumpama, ya, sampai nunggu polisi datang, nggak boleh. Maaf, harus saya katakan dosa, karena kita harus benci pada perbuatannya. Murtakibul kabair harus dirangkul. Orang yang berbuat dosa tetap harus dirangkul. Karena kita nggak tahu, Pak, sudah banyak kejadian orang yang dulunya pendosa besar, masa depannya menjadi kekasih Allah. Banyak. Nggak usah cerita zaman dulu, zaman sekarang pun banyak. Zaman sekarang banyak. Seperti ada sufi, ada ulama sufi, namanya. Kalau nggak salah Fudail bin Iyad, kalau nggak salah. Orang ulama sufi dulu pezina, berhenti. Bishr al-Hafi, namanya Bishr al-Hafi, dulu pezina. Allah beri hidayah, beri taufik hanya gara-gara seorang tamu, wakil, dan ada yang bilang tamunya ini malaikat. Bishr lagi ngadain party, lagi pesta di rumahnya, bermaksiat ya pokoknya, lagi minum-minum, ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Saya cari rumahnya Bishr, hamba Allah. Iya, saya Bishr. Oh, ini bukan rumahnya Bishr. Loh, kenapa? Karena Bishr yang saya tahu hamba Allah, dan hamba Allah tidak melakukan hal seperti ini. Pergi orangnya. Awalnya bingung, terus kaget. Dicari orang itu, nggak ketemu lagi. Nah, di situ Allah beri hidayah akhirnya. Beri hidayah hanya gara-gara tamu bilang Bishr itu hamba Allah. Kalau hamba Allah nggak mungkin ngelakuin seperti ini. Akhirnya menjadi ulama, menjadi sufi, menjadi wali. Bishr al-Hafi. Yang ada lagi orang Madura, Pak, pemabuk ini. Pemabuk. Datang kepada seorang ulama, ada ulama dari Mekah namanya Said Abbas. Setiap tahun memang datang ke Madura. Saya pengen berubah. Saya seorang pemabuk. Saya seorang melakukan dosa-dosa besar. Oh, datang ke Mekah, tinggal sama saya gitu. Akhirnya tinggal sama Said Abbas 5 tahun. Pulang-pulang di Indonesia sekarang udah jadi ulama. Santrinya banyak, jumuahnya banyak. Nah, jadi apalagi ada ancaman dari Rasulullah. Orang yang merendahkan orang lain karena dosanya, ya, man ayyara akhahu, ya,
Barang siapa yang merendahkan saudaranya karena perbuatan dosanya, dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali melakukan dosa tersebut. Dan saya sudah membuktikan itu banyak, ya, melihat kejadian itu banyak. Mulut kita ini kan susah direm ya. Akhirnya ketika ada orang yang melakukan keburukan, kita ceritain, kita ngobrolin, kita jelek-jelekin segala macam, akhirnya ngelakuin juga. Maka jangankan ulama, apalagi ulama ini darahnya beracun, ya, dagingnya. Bukan berarti kita makan dagingnya kita mati. Bala apa? Kalau kata orang Madura nolai apa? Banyak balaknya ulama ini. Jadi kalau kita su'ul adab ke ulama, ada balaknya, pasti ada karmanya yang kena ke kita. Walaupun ulamanya tadi salah menurut kita. Jadi ya udah kita ya lagi khilaf, lagi salah. Namanya manusia biasa, udah biarin. Gitu. Kita perlakukan, kalau kata Mbah Maimun itu Kiai Haji Maimun Zubair, para habaib ini sombang, bukan ulama, habaib itu sobekan mushaf. Jadi Al-Quran ada sobekan, bapak ketemu di jalan, kira-kira diambil nggak? Harus diambil, ya. Kita nggak ada niatan ngambil pun ada ganjelan di hati, nggak nyaman, dibiarin di bawah, pasti kita ambil, ya. Sekotor-kotor apapun habaib, mulia itu karena habibnya, bukan karena orangnya gitu. Sebutlah Habib Hasan, semua ada Habib namanya Habib Hasan, bandel, bukan karena Habib Hasan, tapi karena dia Habib, gitu. Seorang ulama melakukan kesalahan, bikin dosa, bukan karena si ulama A ini, tapi karena ulamanya yang harus kita muliakan. Lebih ke bawah lagi, kepada semua orang juga begitu. Kita harus benci terhadap perbuatannya, bukan benci kepada orangnya. Mencintai orang pun begitu, cinta kepada kesolehannya, bukan pada orangnya. Karena orang bisa berubah, yang sekarang soleh, na'udzubillah suatu saat bisa menjadi tidak soleh. Nah begitu, kurang lebih demikian. Itu jawaban. Ada satu lagi Bapak, kalau tidak ada, alhamdulillah pada kesempatan ini sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ada infak untuk sarapan pagi dari Bapak Kholis RT 04. Terima kasih kepada Pak Kholis atas infak sedekah pada kesempatan pagi ini. Baik, mari kita sama-sama tutup taklim ini dengan sama-sama bacakan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.